Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Wiswara dari kelas A Pendidikan Matematika 2021 Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas filsafat, sejarah matematika, dan teori bilangan. Dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa terlebih dahulu subscribe lalu aktifkan tombol loncengnya. Surat Al-Kahfi merupakan surat ke-18 dalam Al-Quran. Al-Kahfi terdiri dari 110 ayat. Al-Kahfi tergolong dalam surat Makkiyah kecuali ayat 38 dan 86 sampai 101 yang merupakan ayat Madaniyah. Al-Kahfi artinya gua. Nama lain Al-Kahfi adalah Ashabul Kahfi yang artinya penghuni gua. Di dalam surat Al-Kahfi terdiri dari 4 kisah yang dengan merenunginya mampu mengantar pembaca insya Allah kepada 5 pelajaran penting dalam kehidupan. Kelima hal itu adalah syarat bagi siapapun yang mengimpikan menjadi manusia terbaik pengukir sejarah kebaikan di bumi Allah ini. Kisah pertama merupakan kisah Ashabul Kahfi yang berarti para penghuni gua. Mereka adalah para pemuda yang beriman, yang teramat sadar bahwa masa muda adalah masa berkumpulnya 2 kekuatan, yaitu kekuatan fikriyah pemikiran dan jasadiah fisik. Sehingga alangkah naib dan bodohnya bila 2 potensi ini diabaikan dan dibiarkan berlalu tanpa makna berarti. Lihatlah Ashabul Kahfi sebelum mereka mengasingkan diri ke gua demi menjaga dan mempertahankan akidahnya. Mereka dengan 2 kekuatan itu digunakan untuk menyuarakan kebenaran dan menegakkan kalimat tauhid, sekalipun konsekuensinya harus berhadapan dengan kezaliman penguasa. Pelajaran penting dari kisah ini adalah pemuda dan iman, karena kepemudaan akan menjadi sia-sia tak berarti tanpa adanya iman yang membingkai 2 kekuatan yang ada padanya. Kedua, mengenai Sahibul Zannatain, pemilik 2 kebun. Pemilik 2 kebun itu jatuh pada kekafirannya karena keingkaran akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak beriman kepada hari kiamat. Tak heran bila ia merendahkan saudara muslim yang menasehatinya agar bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang penguasa tunggal atas segala sesuatu. Kisah ini mengajarkan kepada kita pentingnya harta dan iman, betapa harta akan menjadi musibah, malapetaka yang menghinakan pemiliknya di dunia dan di akhirat bila iman tidak mewarnai visi dan misi mencari harta. Ketiga adalah kisah Nabi Musa alaihissalam menuntut ilmu kepada Khidir alaihissalam. Tepatnya adalah perjalanan Nabi Musa alaihissalam dalam mencari hakikat ilmu dan berguru kepada Khidir alaihissalam. Inti dari kisah ini bahwa ilmu itu milik Allah dan Allah memberi ilmu dan memuliakan manusia dengan ilmu bagi siapa yang ia kehendaki. Karena itulah tapat tidak layaknya setiap yang diberi ilmu merasa sombong, merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih berilmu dari yang lain. Sejatinya ketundukan dan keimanan kepada Allah yang ilmunya meliputi segala sesuatu harus menjadi karakter utama orang yang berilmu. Menjadi seorang yang semakin tawadu, ridho, dan tawakal atas apa yang menjadi ketentuan Allah atasnya. Karena itulah, pelajaran dari rangkaian kisah ini adalah pentingnya ilmu dan iman. Betapa ilmu tanpa iman bagaikan membuka mata dalam kegelapan tanpa sedikit pun cahaya. Bagaikan pisau yang berada di tangan orang yang tak berakal, berbahaya dan sangat berbahaya. Rakyat semakin miskin dan menderita, etika dan moral semakin terkikis, keamanan semakin menipis. Bila dirunut, akarnya adalah ulah sebagian manusia yang pintar namun tidak beriman kepada Allah. Keempat adalah kisah Dzulkarnain yang berarti pemilik 2 tanduk. Kisah Dzulkarnain adalah pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang bertauhid, yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan kekuasaan adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan ajang ria, pamer harta, merasa memiliki jabatan tinggi di mata manusia, apalagi ajang kesombongan.
dengan kesadaran akan hak dan kewajiban penguasaan dilandasi nilai-nilai iman dan Islam, akan terjadi keadilan dan sebab tersebarnya kebaikan. Karena itulah menjadi pemimpin bukan tercela, bukan musuh yang harus dijauhi oleh umat Islam. Bahkan ia menjadi salah satu ciri hamba Allah Ar-Rahman, yaitu pemimpin bagi orang-orang yang beriman dalam upaya menegakkan risalah Islam dan dakwah. Ciri ini tertuang di dalam surat Al-Furqan ayat 74, bahwa ciri hamba Allah Ar-Rahman adalah yang selalu berdoa agar Allah menjadikannya pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, pelajaran pentingnya adalah kekuasaan dan iman. Tanpa iman, kekuasaan akan melenceng dari sifat alasannya, yaitu melindungi dan mengayomi. Sebaliknya, menjadi binatang buas yang siap menerkam siapa saja yang menghalangi kepentingan kekuasaan itu. Dari rangkaian kisah di surat Al-Kahfi, minimal 5 kekuatan yang mutlak harus dimiliki oleh Islam dan kaum muslimin dalam upaya merealisasikan kebenaran, menggetarkan musuh-musuh Islam, dan meraih keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat. 5 kekuatan itu adalah: 1. Kekuatan dan keberanian masa muda, yaitu perpaduan antara kekuatan ruhani, akal, dan jasmani. 2. Kekuatan perekonomian, modal atau harta yang menjadi sarana terlaksananya aktivitas dakwah dan mudahnya urusan Islam dan kaum muslimin, misalnya dengan membudayakan infak, sedekah, zakat, wakaf, pajak, dan lain sebagainya. 3. Kekuatan ilmu untuk mengenali, meluaskan, dan menerapkan kebenaran di setiap lini kehidupan masyarakat, bagai sinar matahari yang selalu mengusir kegelapan, juga memberi manfaat bagi makhluk dan alam semesta. 4. Kekuatan kekuasaan berupa penerapan hukum-hukum yang sejalan dengan prinsip Islam dan ketegasan di dalam menindaki setiap oknum yang bersalah tanpa pandang, serta perhatian yang besar dalam mensejahterakan masyarakat baik secara materi ataupun non-materi. 5. Kekuatan iman berupa fitrah Islam atau akidah atau tauhid yang menjadi kekuatan mutlak, harus ada di setiap lini, sisi, potensi, jiwa, langkah, pergerakan, warna, pemikiran, tindakan, dan ucapan, baik yang nampak atau tersembunyi, materi atau non-materi, besar atau kecil. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 1-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaz'al lahu iwaza. Qayyiman liyundhira ba'sa sadidan min ladunhu wa yubassirul mu'minina alladhina ya'maluna solihati anna lahum ajran hasada makisina fiha abada wa yundhirul ladhina qalu tahadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala liabaihim kaburat kalimatan tahruzu min afwahihim iyaquluna illa kadiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihada hadisi asofa. Inna ja'alna ma'lal ardi jinatal laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laza'iluna ma'alaiha so'idan zurza. Am hasibata anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina azaba
id'awa fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul adzim. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.